بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal iman, sidang Jumat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak henti-hentinya khatib mengingatkan diri khatib sendiri sekaligus menghimbau jamaah semua untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Karena iman dan takwa ini merupakan sebaik-baik bekal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan juga khatib menghimbau untuk memperbanyak dan meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syukur maka Allah akan tambah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah tambah dari sisi jumlahnya, Allah tambah dari sisi manfaatnya, dan juga tentunya Allah tambah dari sisi barakahnya. Semoga kita mampu menjadi hamba Allah yang pintar dan pandai mensyukuri setiap nikmatnya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita semua dalam akidahnya yang lurus, ibadahnya yang benar, serta akhlak dan budi pekertinya yang luhur. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti setiap petunjuk yang dibawa oleh Nabi, sehingga di yaumil akhir nanti kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya, dan dikumpulkan pula dalam surga yang sama dengannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan bahwa Bishr bin Al-Harith pernah berkata, marartu birajulin minal ubbadi bil Basrah wa huwa yabki. Aku pernah melewati seseorang daripada ahli ibadah di kota Basrah, wa huwa yabki, dan dia sedang menangis. Fakultu lahu ma yubkik. Lalu aku berkata kepadanya, ma yubkik, apa yang membuat engkau menangis? Faqala huwa, lalu ia berkata, abki ala ma farrattu min umri. Aku menangisi atas umurku
yang telah aku lewati, umur yang telah berlalu. Wa ala yaumin madha min ajli, dan aku juga menangisi hari-hari yang telah berlalu di hadapanku. Walakin, akan tetapi, lam tabayyan fihi a'mali, sedangkan amal perbuatanku itu belum jelas. Belum jelas statusnya, apakah diterima atau sebaliknya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari riwayat di atas kita mengambil pelajaran betapa orang-orang terbaik pada masanya itu begitu besar perhatian mereka terhadap amal ibadah yang telah mereka lakukan. Begitu besar perhatian mereka terhadap amal perbuatan, terhadap ketaatan, terhadap keimanan, terhadap ketakwaan, terhadap apa yang nanti akan mereka persembahkan untuk diri mereka sendiri sepeninggal mereka meninggalkan dunia yang fana ini. Mereka sangat mengkhawatirkan, ma'asyiral muslimin. Mereka sangat mencemaskan. Namun begitu mereka terus memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah seharusnya orang beriman. Mereka sadar betul bahwa umur mereka ini terbatas. Sebagai manusia mereka punya keterbatasan dan kekurangan. Mereka abdun dhaif, mereka hamba yang lemah, terlebih di hadapan Allah yang maha kuasa, maha kuat, lagi maha perkasa. Sehingga ma'asyiral muslimin menjadi penting setiap hamba yang beriman melakukan segala sesuatu yang mana manfaatnya, ma'asyiral muslimin, tidak hanya di dunia tapi manfaatnya nanti di yaumil akhir. Mereka beramal dengan cerdas. Mereka betul-betul memanfaatkan setiap waktu dan momentum yang ada di dunia ini. Mereka melakukan amalan-amalan yang tidak hanya maslahatnya itu duniawi saja, tetapi juga mendatangkan maslahat ukhrawi untuk mereka. Dan seperti itulah orang-orang beriman melakukan amalan yang efeknya tidak hanya untuk kebahagiaan di dunia, tapi juga maslahat untuk kebahagiaan mereka di yaumil akhir nanti. Lantas apa saja yang harus kita lakukan daripada amalan itu, ma'asyiral muslimin? Yang mana manfaatnya itu tidak hanya semasa ia hidup di dunia, tapi ketika dia telah meninggal dunia, hal tersebut tetap mengalirkan kebaikan dan manfaat untuknya. Yang jelas di antaranya, ma'asyiral muslimin, adalah yang pertama, kesalihan. Kesalihan diri. Solehnya diri kita. Solehnya diri kita jelas ini akan memberikan manfaat untuk diri kita dan bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Solehnya diri kita jelas akan memberikan manfaat untuk kita, baik kita hidup di dunia ataupun ketika kita telah meninggalkan kefanaan dunia ini. Karena kesalihan kita, ma'asyiral muslimin, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala memintakan ampunan untuk kita kepada Allah. Faghfir lilladzina tabu, dan khususnya lagi orang-orang yang bertaubat dari kalangan orang beriman, mereka juga mendapatkan permohonan ampun dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ini berkata, meminta kepada Allah, faghfir lilladzina tabu ya Rabb wattaba'u sabilak, dan juga orang-orang yang mengikuti jalanmu ya Rabb, waqihim adzabal jahim, dan jagalah mereka ya Rabb dari siksa api neraka. Orang-orang beriman, orang-orang yang saleh,
mendapatkan manfaat dari kesalihan mereka, yaitu berupa ampunan yang dipanjatkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak hanya itu ma'asyiral muslimin, karena kesalihan kita juga mendapatkan doa daripada orang-orang beriman lainnya, mendapatkan doa daripada orang-orang saleh yang lainnya. Bukankah ketika salat kita berdoa kepada Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, keselamatan, kesejahteraan atas kami ya Rabb, dan juga atas hamba-Mu dari kalangan orang-orang yang saleh. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innakum idza qultumuha asabat kullu 'abdin lillahi salihin fis samai wal ardh. Maka sesungguhnya kalian ketika mengatakan doa itu, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ini, maka doa ini langsung tertuju kepada hamba Allah yang saleh, tidak hanya di langit dan juga di bumi, ma'asyiral muslimin. Maka dikatakan oleh para ulama kita, barang siapa yang ingin mendapatkan doa tersebut daripada orang-orang beriman dan orang-orang soleh yang lainnya, falyakun abdan salihan, maka jadilah ia seorang hamba yang soleh. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, athar, jejak yang harus kita tinggalkan ketika kita wafat nanti. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain menjadi orang yang soleh untuk diri kita sendiri, kita juga harus berupaya menjadi orang yang saleh untuk orang lain, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, wabil khusus lagi untuk keluarga dan anak-anak kita. Karena jelas ma'asyiral muslimin, kebaikan kita, kesalihan kita selaku orang tua, selaku seorang ayah, itu memberikan pengaruh yang positif, memberikan athar yang baik bagi anak, cucu, dan keturunan kita nanti. Bisa jadi ma'asyiral muslimin, kita yang seperti ini, baiknya kita seperti sekarang ini, karena athar dan pengaruh daripada orang tua kita, kakek kita, dan orang-orang terdahulu. Dalam Al-Quran disebutkan, ma'asyiral muslimin, wa ammal jidar fakana lihulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Dan adapun dinding rumah ini milik dua orang anak yatim yang ada di kota itu, dan di bawah dinding ini kanzul lahuma, ada harta milik mereka berdua. Dan kedua orang tuanya ini, orang tua dari kedua anak ini adalah salihah, abuhuma salihah, bapaknya ini adalah bapak yang saleh. Imam Ibnu Katsir memberikan tafsiran yang ma'asyiral muslimin, bahwa kesalihan seorang bapak menyebabkan anak-anaknya mendapatkan penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan disebutkan, ma'asyiral muslimin, kesalihan seorang ayah itu mampu memberikan syafaat untuk anak dan keturunannya. Dan juga ma'asyiral muslimin, kesalihan seorang bapak bisa menyebabkan anak dan keturunannya itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya oleh Allah di yaumil akhir nanti. Dalam surah At-Tur juga dikatakan seperti itu, bahwasanya orang-orang yang beriman, yang mana keturunan mereka itu mengikuti mereka dalam keimanannya, ma'asyiral muslimin, maka Allah hubungkan mereka ini. Allah hubungkan, Allah gabungkan. Tujuannya apa? Karena Allah ingin membahagiakan orang tuanya, sehingga anak-anak ini dijadikan penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, meski dari derajat kesalihannya itu sangat terpaut jauh, ma'asyiral muslimin. Tapi kuncinya adalah mengikuti dalam keimanan. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, athar yang harus kita tinggalkan sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini adalah melakukan perbuatan baik, yang mana perbuatan baik ini diikuti oleh orang-orang sepeninggal kita. Kata
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan fa umila ba'dahu wa kana lahu ajruhu mithla ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Barang siapa yang melakukan satu perbuatan yang baik lalu diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka ia mendapatkan pahalanya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya ketika melakukan perbuatan itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Inilah dahsyatnya ma'asyiral muslimin, orang-orang yang melakukan satu kebaikan yang mana kebaikan itu memberikan pengaruh sehingga diikuti oleh orang-orang banyak. Selain itu ma'asyiral muslimin, diantaranya adalah dalam hadis yang sering kita dengarkan, dan ini pengaruhnya jelas ketika kita wafat nanti. Idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, min sadaqatin jariyah, sadaqah jariyah, min ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang kita ajarkan, kemudian min waladin salihin yad'ulah, dan anak soleh yang terus mendoakan kita. Dan yang terakhir ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat daripada sahabat Abu Hurairah, ia menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya di antara amalan yang dilakukan oleh seorang mukmin, baik itu kebaikan perbuatan yang mana ini akan menyusulnya setelah ia mati nanti, di antaranya adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang ia ajarkan dan ia tebarkan. Kemudian apalagi di antaranya adalah wa waladan shalihan tarakahu, anak soleh yang ia tinggalkan. Apalagi wa mushafan warathahu, mushaf yang ia wariskan. Lalu apalagi disebutkan juga masjidan banahu, masjid yang ia bangun. Wa baitan libnis sabil banah, dan rumah untuk ibnus sabil yang ia bangun. Apalagi wa nahran ajrah, dan air sungai yang ia alirkan sehingga memberikan manfaat untuk orang banyak. Kemudian yang terakhir wa sadaqatan akhrajaha, dan sedekah yang ia keluarkan semasa ia sehat dan semasa ia hidup. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, kita masih hidup seperti sekarang ini, kita mampu melakukan apa yang tadi sudah disebutkan. Kita mampu menjadi orang yang saleh, mampu menjadi bapak yang saleh, mampu melakukan amalan-amalan yang tadi sudah disebutkan. Semoga dengan ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita, baik di dunia dan di yaumil akhir nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وضرارينا من أهل القرآن وحفاظ القرآن اللهم أدخلنا جنتك بشفاعة القرآن وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون